Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, al-ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala di kesempatan sore hari ini dengan izin dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan kajian kita dengan membahas kitab At-Tawdihu wal Bayan li Syajarati Al-Iman. Pembahasan tentang penjelasan terkait dengan pohon keimanan yang ditulis oleh Syekh Al-Alamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih dalam pembahasan terkait makna iman. Terkait makna iman, di mana beliau menyebutkan bahwasanya iman adalah at-tasdiqul jazim, pembenaran yang pasti, wal i'tirafut tam, dan pengakuan sempurna bi jami'i ma amarallahu wa rasuluhu bil imani bih, terhadap semua yang Allah dan Rasulnya perintahkan untuk diimani. Wal inqiyadu zahiran wa batinan, serta tunduk secara zahir dan batin. Dan juga kita sudah menyebutkan ucapan beliau bahwasanya para ulama as-salaf menyebutkan bahwa iman itu adalah qaulul qalbi wal lisan wa amalul qalbi wal lisan wal jawarih. Iman itu adalah ucapan hati, dan ucapan hati inilah yang disebut dengan at-tasdiq, pembenaran dalam hati. Wal lisan, demikian juga ucapan lisan. Ya, ucapan lisan itulah seperti nutkun bisyahadah, mengucapkan dua kalimat syahadat. Wa amalul qalbi, demikian juga amalan hati. Amalan hati ya seperti tawakal, cinta, rasa takut, harapan, dan selainnya dari amalan-amalan hati. Wal lisan, dan juga amalan-amalan lisan. Amalan lisan ya seperti membaca Al-Quran, baca Al-Quran, berzikir, istighfar. Ini semua adalah amalan-amalan lisan. Wal jawarih, dan juga amalan anggota tubuh. Amalan anggota tubuh seperti ya sujud, ya ruku, dan selainnya. Nah, maka di sini ada 5 poin. Ada 5 poin. Pertama, qaulul qalb, ucapan hati. Yang kedua,
Jadi ucapan hati seperti pembenaran yang ada dalam hati. Yang kedua, qaulul lisan, ucapan lisan seperti mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang ketiga, amalul qalb, amalan hati seperti tawakal, cinta, harapan, rasa takut. Demikian juga amalul lisan, amalan lisan seperti membaca Al-Quran, beristighfar, dan al-jawarih, ya, yang kelima adalah al-jawarih, yaitu ya sujud, ruku, ya, tawaf, dan selainnya dari amalan-amalan hati. Kemudian kata beliau, wa huwa qaulun wa amalun wa i'tiqadun. Ini ringkasnya. Iman itu adalah ucapan, amalan, dan keyakinan. Ya, ucapan, amalan, dan keyakinan. Ya, yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil ma'siyah. Dia bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan maksiat. Ya, bertambah dengan ketaatan serta berkurang dengan maksiat. Karena itu para ulama menyebutkan definisi iman yaitu nutqun bil lisan atau qaulun bil lisan, wa i'tiqadu bil janan, wa amalun bil jawarih wal arkan, yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Ini makna iman. Iman itu adalah ucapan dengan lisan. Ini seperti yang disebutkan tadi, qaul, ucapan. Wa i'tiqadu bil janan, ya, dan keyakinan dalam hati. Wa amalun bil jawarih wal arkan, dan amalan dengan al jawarih, anggota tubuh. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan maksiat. Jadi kalau seorang melakukan ketaatan seperti membaca Al-Quran, ya, demikian juga amalan-amalan yang lain, maka itu akan menjadi sebab sehingga imannya bertambah. Dan ketika dia bermaksiat, maka itu yang menjadi sebab sehingga imannya berkurang. Dan itu disepakati oleh para ulama Ahlus Sunnah, ya. Dan banyak di dalam Al-Quran yang menunjukkan bahwasanya iman itu bertambah dan berkurang. Ya, seperti di surah At-Taubah. Di surah At-Taubah ayat 124. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana." Dan apabila diturunkan satu surah kepada mereka, maka di antara mereka, yaitu orang munafik, ada yang berkata, ayyukum zadathu hadhihi imana. Ya. Siapakah di antara kalian yang bertambah imannya dengan surah ini? Fa ammal ladzina amanu fazadathum imanan wa hum yastabshirun. Maka adapun orang-orang yang beriman, bertambahlah keimanan mereka dan mereka bergembira. Berarti orang yang beriman bertambah keimanannya dengan turunnya ayat, turunnya surah. Wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadathum rijsan ila rijsihim. Adapun orang yang ada penyakit di dalam hatinya, maka surat tersebut justru menambah kekafiran, iya, yang telah ada kepada kekafiran yang lain. Wa matu wa hum kafirun, dan mereka meninggal dalam keadaan kafir. Maka ini ayat yang menunjukkan bahwasanya iman itu bertambah dan berkurang. Demikian juga misalnya di surah Al-Anfal, Allah Subhanahu wa taala berfirman, surah Al-Anfal ayat yang ke-2. Iya, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Orang yang beriman itu kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, maka bertambahlah keimanannya.
Maka di sini penulis rahimahullahu taala menyebutkan bahwasanya iman itu adalah qaulun wa amalun wa i'tiqadun yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu adalah ucapan dengan lisan, amalan dengan anggota tubuh, dan keyakinan di dalam hati. Jadi harus diucapkan. Karena itu Abu Talib tidak beriman walaupun dia meyakini. Iblis juga meyakini adanya hari kiamat, meyakini Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak dianggap beriman karena dia tidak ucapkan. Demikian juga harus diyakini, bukan hanya sekadar diucapkan. Ya, bukan hanya sekadar diucapkan. Seperti orang munafik, mereka mengucapkan tapi tidak meyakini. Nah, dan juga iman itu harus dibuktikan dengan amalan perbuatan. Kemudian kata beliau, wa huwa yashmalu aqaidal iman wa akhlaqahu wa a'malahu. Nah, iman itu mencakup satu, aqaidal iman, mencakup akidah, keimanan, wa akhlaqahu, dan juga akhlaknya, wa a'malahu, dan juga amalan-amalan. Nah, ini cakupan-cakupan iman. Makanya nanti akan diurut. Ada pokok-pokok keimanan dan ada cabang-cabang keimanan. Ya, jadi seorang itu yang beriman dengan baik, beriman dengan benar, maka dia perbaiki akidahnya. Demikian juga dia perbaiki akhlaknya. Dan dia juga memperbaiki amalan-amalannya. Ya, jadi kalau ada orang yang kelihatan bagus amalannya tapi akhlaknya rusak, apalagi akidahnya, maka itu artinya keimanannya tidak sempurna. Sebagaimana mungkin akidahnya bagus, lurus, tapi akhlaknya rusak. Ya, akhlaknya rusak, maka itu juga belum sempurna. Ya, belum sempurna. Maka tiga perkara ini, akidah, akhlak, dan amalan. Kemudian beliau menyebutkan di sini, ya, beliau mulai menyebutkan pokok-pokok iman. Kata beliau, fal iqraru wal i'tirafu bima lillahi ta'ala minal asma'il husna was sifatil kamilatil ulya wal af'alin nasyiati min asma'ihi wa sifatihi huwa min a'zami usulil iman. Dan mengikrar, ya, maka mengikrarkan dan mengakui apa yang merupakan hak Allah, milik Allah, dari nama-namanya yang indah serta sifat-sifatnya yang sempurna dan tinggi, dan perbuatannya yang berasal dari nama-nama dan sifat-sifatnya. Ini semua termasuk pokok-pokok keimanan. Jadi sini beliau menyebutkan tauhid asma wa sifat dan tauhid rububiyah. Keimanan terhadap nama-nama Allah yang indah. Ya. Dan nama itu pasti mengandung sifat-sifat yang mulia. Ya. Setiap nama Allah pasti terkandung di dalamnya sifat yang agung. Sifat yang mulia. Ya, sifat yang mulia. Walillahil asmaul husna fada'uhu biha. Milik Allah nama-nama yang indah, dan berdoalah, atau maka berdoalah dengan nama tersebut. Nah, dan keimanan kepada nama-nama Allah itu ada, atau nama-nama Allah dan sifat-sifatnya itu ada 4 yang harus dihindari. Yang pertama namanya ta'til, penolakan. Tidak boleh menolak nama-nama dan sifat Allah. Yang kedua, ya, tahrif, penyelewengan. Tidak boleh menyelewengkan nama-nama dan sifat-sifat Allah, baik itu lafadznya maupun maknanya. Tidak boleh diselewengkan, tidak boleh tahrif. Yang ketiga, yaitu takyif, mempertanyakan bagaimana nama, ya, atau bagaimana sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat, tasbih. Tidak boleh ada
penyerupaan sifat Allah dengan sifat makhluk. Tidak boleh ada penyerupaan antara sifat Allah dengan sifat makhluk. Nah, maka ini terkait dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal af'alin nasyiati min asma'ihi wa sifati, dan perbuatan Allah ya yang muncul dari nama dan sifat-sifatnya. Misalnya ya, Allah Subhanahu wa taala At-Tawwab, Maha mengampuni. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat apa? Pengampun. Ya. Demikian juga Ar-Razzaq, itu nama Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara sifat Allah memberi rezeki. Memberi rezeki. Nah, dan ini terkait dengan rububiyah. Terkait dengan rububiyah, perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Karena tauhid rububiyah itu artinya ya ifradullah taala fi af'alihi. Ya, menunggalkan Allah Subhanahu wa taala di dalam perbuatannya, Jadi kita harus menunggalkan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatannya. Nah, kemudian kata beliau, wa kadzalika al-i'tirafu bima lillahi minal huquqil khalisah, minal huquqil khassah, wa huwa at-ta'alluhu wat ta'abbudu lillahi zahiran wa batinan min usulil iman. Demikian juga mengakui apa-apa yang menjadi hak Allah yang khusus. Apa itu hak Allah yang khusus? Wa huwa at-ta'alluhu wat ta'abbudu lillah, yaitu penyembahan dan peribadahan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Zahiran wa batina, baik itu secara zahir maupun batin. Min usulil iman. Maka ini semua termasuk pokok dari pokok-pokok iman. Ya. Meyakini bahwasanya Allah yang berhak untuk disembah, untuk diibadahi. Ya, baik itu ya ibadah lafdiyah, ibadah i'tiqadiyah, ibadah maliyah. Karena ibadah itu ada 5 bentuknya. Ya, ibadah itu ada 5 bentuknya. Disebutkan ada 5 masana'ani. Yang pertama adalah ibadatun qalbiyah atau ibadatun i'tiqadiyah, ibadah hati atau ibadah dalam bentuk keyakinan. Seperti meyakini Allah yang mencipta, yang menghidupkan, mematikan. Ini ibadatun i'tiqadiyah namanya. Atau ibadah qalbiyah, ibadah hati. Yang kedua adalah ibadatun lafdhiyah, ibadah lafaz. Ibadah lafaz seperti mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya. Demikian juga membaca Al-Qur'an, berzikir. Ini semua adalah ibadah lafdhiyah. Yang ketiga ibadah maliyah, ibadah harta. Ya. Seperti mengeluarkan zakat, bersedekah. Demikian juga yang keempat ibadatun badaniyah, ibadah badan. Ibadah badan seperti ruku, sujud, tawaf. Dan yang kelima adalah ibadatun tarkiyah, ibadah dalam bentuk meninggalkan. Ibadah dalam bentuk meninggalkan, yaitu meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan seorang itu meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diberi pahala. Nah, kemudian di sini juga dapat disimpulkan bahwasanya keimanan kepada Allah itu mengandung 4 perkara. Ya. Keimanan kepada Allah itu mengandung 4 perkara. Pertama, al-imanu biwujudihi. Mengimani wujud Allah Subhanahu wa taala.
bahwasanya Allah itu ada. Tidak boleh seorang berpemikiran seperti pemikiran orang ateis yang mengatakan Allah tidak ada pencipta, tidak ada Tuhan, ya, atau dahriyin yang mengatakan bahwasanya alam ini datang dengan sendirinya, ada dengan sendirinya. Ya, kita ini ada karena waktu, juga nanti tidak ada, hilang karena waktu. Nah, ini orang-orang ateis dan yang semisalnya tidak meyakini keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-imanu bi rububiyyatih, mengimani rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya dialah yang memberi rezeki, yang menghidupkan, yang mematikan. Yang ketiga, al-imanu bi uluhiyyatih, mengimani uluhiyah Allah. Bahwasanya dialah yang berhak untuk disembah, diibadahi. Dan yang keempat adalah al-imanu bi asma'ihi wa sifatihi, mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, mengimani nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau yang berikutnya, wal i'tirafu bima akhbarallahu bihi min malaikatihi wa junudihi wal mawjudat as-sabiqah wal lahiqah wal ikhbar bil yaumil akhir. Demikian juga mengakui, mengimani apa yang Allah beritakan terkait dengan para malaikat dan tentara-tentaranya. Ini junud, ya, itu juga maknanya malaikat. Wa junudan lam tarauha, ya, dan tentara-tentara Allah yang kalian tidak melihatnya. Wal mawjudat as-sabiqah wal lahiqah, demikian juga apa-apa yang diciptakan, yang ada dari makhluk-makhluk yang telah berlalu atau yang akan datang. Demikian juga wal ikhbaru bil yaumil akhir, mengimani, ya, berita-berita terkait dengan hari akhir. Kullu hada min usulil iman, semua ini adalah pokok-pokok keimanan. Maka di sini beliau menyebutkan di antara pokok keimanan adalah mengimani para malaikat. Dan mengimani para malaikat itu mengandung beberapa perkara. Yang pertama, mengimani wujudnya. Ya, tidak boleh seorang mengatakan bahwasanya malaikat itu hanya simbol kebaikan. Ya, sebagaimana iblis adalah simbol keburukan. Ya, ada orang yang seperti itu. Nah, ya, malaikat itu simbol, hanya simbol kebaikan saja. Ya, syaitan itu hanya simbol keburukan saja. Mereka tidak mengimani apa wujudnya. Padahal malaikat itu ada wujudnya. Dia adalah makhluk alamun ghaibi. Dia adalah alam ghaib yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, ya, dari cahaya dan dicipta untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, mengimani nama-namanya yang kita ketahui secara rinci, kita imani secara rinci. Jibril, Mikail, ya. Demikian juga malakul maut, ya, Munkar Nakir. Nah, yang menanyai seorang di dalam kuburnya. Dan yang tidak diketahui kita imani secara global. Nah, karena malaikat itu jumlahnya sangat banyak, di atas langit ada tempat ibadahnya para malaikat, namanya Baitul Ma'mur. Setiap hari itu masuk di situ untuk beribadah kepada Allah 70.000 malaikat. Ketika dia keluar, tidak masuk lagi. Dan setiap hari menunjukkan banyaknya malaikat Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ya'lamu junudahu illallah. Tidak ada yang mengetahui tentara Allah kecuali dia, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Kemudian mengimani tugas-tugas mereka. Ya, yang kita ketahui, ada malaikat yang ditugasi mengantar wahyu. Ada malaikat yang ditugasi untuk menurunkan hujan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Demikian juga ada malaikat yang ditugasi untuk menjaga gunung. Ada malaikat yang ditugasi untuk mencatat amalan-amalan manusia. Di hari Jumat, ada malaikat yang ditugasi untuk mencatat orang-orang yang datang ke masjid. Ya. Ada malaikat yang ditugasi untuk memikul arsy. Dan selainnya dari tugas-tugas malaikat. Nah, ini keimanan kepada para malaikat. Kemudian berita-berita terkait dengan hari kiamat. Ini juga merupakan pokok keimanan, ya, terkait dengan hari akhirat. Mulai dari alam kubur. Karena alam kubur itu sudah masuk pendahuluan dari hari akhirat. Ya. Ya, kita imani terkait dengan alam barzakh. Demikian juga ya nikmat dan siksa kubur. Kita imani. Ada orang yang mendapatkan nikmat kubur, ada yang mendapatkan siksa kubur. Demikian juga kita imani hari ya kebangkitan. Demikian juga kita imani hari dikumpulkannya manusia di padang mahsyar, penyerahan kitab, ya, catatan-catatan. Ada yang mengambilnya dari arah kanannya dan itulah orang yang beruntung, dan ada yang mengambilnya dari arah kirinya atau dari belakangnya. Demikian juga kita imani telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, atau perhitungan timbangan, ya, telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, sirat. Demikian juga surga dan neraka. Ya. Orang kafir mengingkari hal ini. Za'amal ladzina kafaru an la yub'atsu. Qul bala wa rabbi latub'atsunna. Ya. Orang-orang kafir menyangka bahwasanya mereka tidak akan dibangkitkan. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, bala wa rabbi latub'atsunna. Ya. Demi Allah, demi Rabbku, sungguh kalian benar-benar akan dibangkitkan. Ya. Maka termasuk kekufuran yang besar ketika seorang itu mengingkari adanya hari akhirat. Maka semua ini kata beliau adalah pokok dari pokok-pokok keimanan. Ya, pokok dari pokok-pokok keimanan. Kemudian yang berikutnya kata beliau, wa kadzalikal imanu bi jami'ir rusul salawatullahi wa salamuhu alaihim wa ma wusifu bihi fil kitabi was sunnah minal awsafil hamidah kullu hadha min usulil iman. Demikian juga mengimani seluruh rasul salawatullahi wa salamuhu alaihim, dan apa-apa yang disifatkan dengannya di dalam Al-Qur'an dan di dalam sunnah, ya, dari sifat-sifat yang terpuji. Semua ini adalah pokok dari pokok-pokok keimanan, ya. Mengimani seluruh rasul. Mengimani seluruh rasul. Tidak boleh kita, ya, tidak boleh kita mengingkari satu dari nabi ataupun rasul. Tidak boleh. Kapan mengingkari satu rasul, satu nabi, maka sama dengan mengingkari seluruh rasul Allah Subhanahu wa taala. Walaupun beriman terhadap rasul sebelumnya. Misalnya ada yang beriman kepada Nabi Isa, ya, kemudian dia ingkari Nabi Muhammad, maka kafir dan dianggap beriman. Atau dia imani Nabi Musa alaihissalam, kemudian diingkari Nabi Isa atau Nabi Muhammad, maka tidak dianggap beriman. Ya, karena itu dikatakan dalam Al-Quran, la nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Kami tidak membeda-bedakan, ya, di antara mereka dari kalangan para rasul. Apa maksudnya tidak membeda-bedakan? Maksudnya tidak membeda-bedakan di dalam masalah keimanan. Kita imani semua. Adapun terkait dengan keutamaan mereka, ya, mereka berbeda-beda dari sisi keutamaannya. Karena itu Allah berfirman, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd.
Itulah para rasul yang kami utamakan sebagian mereka terhadap sebagian yang lain. Apa maksudnya? Dalam masalah kedudukannya. Ya, dalam masalah kedudukannya. Maka mereka berbeda. Ya, masalah keutamaannya mereka berbeda. Ya, yang paling utama dari kalangan para rasul itulah rasul ulul azmi. Dan yang paling utama dari rasul ulul azmi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada pertentangan antara ya ayat yang satu dengan ayat yang lain. Dikatakan dalam ayat yang satu, la nufarriqu baina ahadim minhum, atau min rusuli. Kami tidak bedakan di antara rasul. Apa maksudnya? Tidak membedakan dalam masalah keimanan. Semuanya diimani. Semuanya diimani. Ya. Adapun tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'd. Demikianlah rasul atau itulah rasul yang kami utamakan sebagian mereka terhadap sebagian yang lain. Maka itu maksudnya kedudukannya. Ya, keutamaan mereka ya berbeda. Berbeda. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul yang paling utama. Rasul yang paling utama. Demikian juga mengimani apa yang disifatkan ya kepada rasul tersebut di dalam Al-Qur'an, bahwasanya mereka itu adalah manusia biasa. Innama ana basyarum mitslukum. Sungguhnya saya ini adalah manusia sama dengan kalian. Ya, mereka makan, minum. Mereka juga tertimpa apa yang menimpa manusia, seperti sakit. Ya, Nabi Ayub sakit. Nah, mereka juga ada yang terluka. Ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terluka. Bahkan ada yang dibunuh oleh kaumnya. Ada yang dibunuh oleh kaumnya. Kenapa? Karena mereka adalah manusia biasa. Ya, manusia biasa. Dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakan ya, mereka adalah diberi risalah, diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita imani sifat-sifat mereka. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah ya manusia biasa, ya menikah, demikian juga terluka, sakit, ya sebagaimana manusia yang lain. Dan mereka memiliki sifat-sifat terpuji. Ya, sifat-sifat terpuji. Dikenal nasab mereka. Ya. Dikenal nasab mereka. Kaumnya mengenalnya. Ya, Nabi kita SAW dikenal oleh kaumnya. Nabi Isa dikenal oleh kaumnya. Nabi Nuh dikenal oleh kaumnya. Nabi Ibrahim dikenal oleh kaumnya. Dan seterusnya. Ya, dari sifat-sifat mereka yang terpuji. Maka kullu hada min usulil iman. Semua ini termasuk pokok-pokok keimanan. Kemudian kata beliau, ya setelah menyebutkan pokok-pokok keimanan, kemudian ya setelah itu beliau mengatakan, kama anna min a'zami usulil iman al-i'tirafu binfiradillahi bil wahdaniyati wal uluhiyah. Sebagaimana di antara pokok keimanan yang paling besar adalah mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala ya dalam hal uluhiyah. Ya, keesaannya dalam hal uluhiyah. Ya, maksudnya dalam hal peribadahan. Ya. Dan ini yang banyak diingkari oleh manusia, kaum musyrikin. Ya, mereka beribadah kepada Allah, tapi mereka juga beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah, tapi juga berdoa kepada selain Allah. Bertawakal kepada Allah, tapi juga bertawakal kepada selain Allah. Misalnya pakai jimat-jimat. Atau penglaris dagangan misalnya. Ya, atau cincin-cincin dianggap ya jimat, dianggap penglaris dagangan. Ya, maka ini semua adalah bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kita meyakini keesaan Allah dalam hal uluhiyahnya.
Bahwasanya tidak ada yang berhak untuk disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Wa ibadatullahi wahdahu la syarikalah, dan peribadahan kepada Allah semata, la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sekutu bagi Allah pada zatnya, pada kekuasaannya, pada nama-nama dan sifat-sifatnya. Demikian juga dalam masalah peribadahan, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga wal ikhlasu dini lillah, mengikhlaskan agama hanya kepada Allah. Ya, mengikhlaskan agama hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal qiyamu bi syara'il Islamil zahirah, ya, wa haqa'iqihi al batinah, dan menegakkan syariat-syariat Islam secara zahir dan hakikat-hakikatnya yang batin. Kullu hadza min usulil iman. Ya, semua ini termasuk pokok-pokok keimanan. Jadi kalau seorang menegakkan syariat Islam yang nampak seperti apa? Ya, seperti salat, puasa, zakat, haji. Ini syariat Allah. Ya, yang nampak. Karena itu kalau ada orang yang mengatakan beriman tapi tidak salat, atau dia bilang kalau tidak pergi salat Jumat, ditanya kenapa tidak pergi salat Jumat, dia bilang saya sudah salat tadi, salat Jumat di Mekah. Ya. Bagaimana caranya bisa salat Jumat di Mekah? Ya, nah di sini sudah Jumatan, di sana masih pagi. Ya, kan aneh. Ya, sana masih pagi, di sini sudah Jumatan. Ya, katanya salat Jumat di Mekah. Nah, demikian juga orang yang tidak salat, ya, dengan mengaku bahwasanya dia sudah sampai pada tingkatan tertentu, ya, tingkatan tertentu, ya, maka ini semua adalah kesesatan. Nah, maka syariat Allah yang zahir, syariat Islam yang zahir ditegakkan. Demikian juga yang batin. Ya, ibadah-ibadah yang batin, ya, maka semua ini adalah pokok dari pokok-pokok keimanan, ya, pokok-pokok keimanan. Nah, walihada rattaballahu 'alal iman, ya, dukhulul jannah wan najatu minan nar, wa rattaba 'alaihi ridwanuhu wal falahu was sa'anah. Karena itu siapa yang memiliki keimanan ini, pokok-pokok keimanan ini, maka Allah Subhanahu wa taala menjamin, ya, akan dimasukkan ke dalam surga. Inilah, ya, konsekuensi keimanan. Ya, inilah buah dari keimanan. Kalau seorang meyakini semua tadi, ya, keimanan kepada Allah, keimanan kepada, ya, hari akhir, keimanan kepada para rasul, dan pokok-pokok keimanan yang lain, termasuk juga keimanan kepada kitab-kitab, keimanan kepada takdir, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga dan selamat dari neraka, dan juga akan mendapatkan, ya, keridhaan Allah Subhanahu wa taala, wal falah, ya, keberuntungan, kesuksesan, was sa'adah, kebahagiaan, ya, akan mendapatkan kebahagiaan. Nah, wala yakunu dzalika illa bima dzakarna illa ma dzakarna min syumulihi lil aqaid wa amalil qulub wa amalil jawarih. Liannahu mata fata syai'un min dzalika hasala minan naqsi wa fawatis thawab wa husulil iqabi bihasabi. Dan ini semua tidak terwujud kecuali apa yang telah kami sebutkan dari, ya, syumul, ya, min syumulihi lil aqaid, ya, dari cakupan-cakupan keimanan, cakupan-cakupan, ya, akidah,
dan amalan-amalan hati serta amalan-amalan anggota tubuh. Iya, jadi iman itu harus ya 3 hal ini. Amalan ya hati, demikian juga amalan lisan dan amalan anggota tubuh. Ya, karena kapan sesuatu darinya ada yang luput, maka akan ya terjadi kekurangan. Ya, dan akan luput dari pahala. Ya, akan luput dari balasan pahala. Dan konsekuensinya akan mendapatkan hukuman sesuai dengan kadar kekurangannya. Nah, maka ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bal akhbarallahu taala annal iman al-mutlaq tunalu bihi arfa'ul maqamat fid dunya wa 'alal manazil fil akhirah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya keimanan secara mutlak, maka dengan keimanan tersebut akan diraih ya derajat yang tinggi di dunia dan kedudukan yang tinggi di negeri akhirat. Ya. Jadi kalau seorang memiliki keimanan yang baik, keimanan yang sempurna, maka dia akan mendapatkan derajat yang tinggi di dunia dan kedudukan yang sangat tinggi di negeri akhirat. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu billahi wa rusulihi ulaika humus siddiqun." Orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasul-rasulnya, mereka ini adalah para siddiq. Dan kata beliau, "Was-siddiqun hum a'la al-khalqi darajatan ba'da darajatil anbiya fid dunya wa fi manazil fil akhirah." Dan namanya siddiq itu derajat yang paling tinggi setelah derajat para nabi. Ya. Itu derajat yang paling tinggi setelah derajat para nabi. Iya. Derajat para nabi di dunia dan juga kedudukannya di akhirat. Ini bisa kita lihat di surah An-Nisa. Coba kita ya buka surah An-Nisa. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin. Ya, kita lihat ayat berapa. Iya, ayat 69. Surah Nisa ayat 69. Allah Subhanahu wa taala berfirman terkait dengan derajat yang paling tinggi. Iya. Wa may yuti'illaha war rasul. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya. Siapa saja yang taat kepada Allah dan Rasul, maka mereka ini akan bersama dengan orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka. Siapa itu? Satu, para nabi. Kemudian setelahnya disebutkan wasiddiqin. Derajat di bawahnya adalah para siddiq. Wasyuhada, ya, para syahid. Wassalihin, dan orang-orang saleh. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka ini adalah teman yang sebaik-baiknya. Maka ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya, menunjukkan bahwasanya derajat yang paling tinggi atau derajat yang sangat tinggi akan diraih oleh orang-orang yang senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa akhbara fi hadhihi al-ayah anna man haqqaqa al-imana bihi wa bi rusulihi nala hadhihi darajah. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya siapa yang mewujudkan, siapa yang merealisasikan keimanan kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan meraih derajat ini, yaitu derajat as-siddiq, ya, derajat yang sangat tinggi setelah kenabian, ya. Dan sahabat Nabi SAW yang mendapatkan gelar ini
Di antaranya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya, kenapa? Ya, karena beliau adalah orang yang paling percaya ya terhadap Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ketika manusia mendustakan beliau ya atau ragu terhadap beliau, maka beliau mengatakan kalau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan pasti saya percaya. Ya, inilah ya bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nah, insyaallah taala ya pembahasan selanjutnya ini ada beberapa hadis yang dibawakan oleh penulis dan juga ayat-ayat yang menunjukkan terkait dengan derajat yang tinggi ya dan pujian-pujian Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang beriman ya seperti kama atna 'alal mu'minin fi akhiri as-surah bil qiyam bidzalik, yaitu di akhir surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang beriman. Wallahu taala a'lam. Baik, sebelum kita tutup, mungkin kalau ada hal yang ingin ditanyakan disilahkan. Dan kalau masalah akidah kurang pertanyaan. Iya, insyaallah. Baik, mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benarnya itu adalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.